Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah melindungi dan memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 7. Tertulis demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Benjamin Franklin, salah seorang pendiri negara Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa tidak ada yang begitu sulit untuk ditaklukkan kecuali kesombongan. Sekalipun kita berusaha untuk mengalahkan dan mematikannya sebanyak mungkin, tapi kesombongan itu masih ada. Bahkan jika kita merasa bahwa kita telah sepenuhnya mengatasi kesombongan diri kita, di saat itu kita justru terjebak dalam kesombongan karena kerendahan hati kita. Kesombongan menjadi salah satu sifat yang seringkali mewarnai keseharian kita, dan mungkin kita tidak menyadarinya, tapi telah mempraktekannya. Dalam ayat hari ini kita ditegur soal kesombongan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dan di ayat yang ke-7 tertulis, dan siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Salah satu ciri dari sikap sombong adalah membeda-bedakan orang. Mungkin ada di antara kita yang tidak menyadarinya, tapi kita perlu meresponi teguran firman Tuhan ini dengan mengoreksi diri kita masing-masing, merenungkannya apakah kita masih suka membeda-bedakan orang berdasarkan status pekerjaan, kondisi ekonominya, penampilan lahiriahnya, dan sebagainya. Jangan merasa diri kita yang paling penting, saudara. Ada sebuah kesaksian di mana di dalam sebuah gereja, sebagian besar orang di dalamnya merasa diri mereka yang paling penting. Beberapa di antaranya adalah keturunan raja, sehingga mereka ingin dihormati dan diberikan jabatan dalam gereja. Sebagian lagi adalah orang-orang kaya yang ingin diperhatikan dan disegani. Firman Tuhan menegur kita semua. Jangan merasa diri kita paling penting, tetapi rendahkanlah diri kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 tertulis bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita perlu mengakui dengan jujur bahwa semua yang kita miliki atau yang kita raih saat ini adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya kita memegahkan atau menyombongkan diri kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar merendahkan diri.
Terhadap Tuhan, jangan kita sombong. Dalam bahasa Inggris, kesombongan disebut dengan kata pride. Jangan ada pride dalam hidup kita, saudara. Kita semua harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama kita. Nafas hidup kita ini berasal dari Tuhan. Karena itu jangan kita sombong, tapi mari kita mengingat siapa diri kita dan mengingat akan Tuhan serta memuliakan Dia dengan hidup menurut kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Setiap kebenaran firman-Mu yang menegur kami bertujuan untuk kebaikan kami. Kalau pada saat ini kami diajar untuk tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak menganggap diri kami paling penting, kami percaya Engkau punya maksud yang baik bagi kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan yang selalu dikenan oleh Tuhan, mengalami berkat yang dari Tuhan, kebaikan demi kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengoreksi diri kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, sertai kami selalu. Berkati kami Tuhan dalam kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, dalam tugas, dalam pelayanan, dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang mengalami pergumulan saat ini, sakit, persoalan apapun, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan pertolongan-Mu. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada. Berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya, kami alami kemenangan, berkat dan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.